Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lili Kuiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal pengetahuan agama Islam dalam ujian tertulis perangkat desa nomor 51 sampai dengan nomor 60. Nah, sebelum memasuki ke videonya, buat teman-teman yang mau order software lengkap ujian perangkat desa, ya isinya itu ada ujian komputer dan juga ujian tertulisnya. Nah, teman-teman bisa WA kita ya. Di sini bisa teman-teman save WA-nya. Siapa tahu nanti mau konsultasi dulu, boleh ya. Ya, atau mau langsung order juga boleh. Nah, nanti kalau teman-teman mau order, itu akan kita kirim dulu ya daftar isinya ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca dulu. Kalau misalnya cocok, nanti teman-teman bisa order. Nah, filenya nanti dikirim lewat WA atau juga lewat email. Nah, untuk filenya bisa dibuka di HP ataupun di laptop ya. Jadi nggak usah bingung buat teman-teman yang belum punya laptop. Nah, karena file ini bisa dibuka di HP dan juga bisa di print ya. Jadi banyak juga yang biasanya di print gitu. Nah, ini dari foto-foto mereka yang order software ke kita dan alhamdulillah lolos karena mereka WA ke kita ya. Jadi pas pelantikan mereka foto dan fotonya itu dikirim ke kita ya, gitu. Jadi ini foto-foto mereka gitu. Nah, ini juga WA dari mereka ya yang alhamdulillah setelah ujian ada yang foto bareng terus lolos ya, terus ngasih kabar ke kita. Nah, gitu. Nah, ini sekedar penyemangat buat teman-teman aja ya. Nah, oke, sebelum lanjut, saya juga akan kasih tahu ya filenya yang teman-teman dapatkan itu berapa. Nih ada 27 file ya di sini ya. Ada Excel, Word, dan juga ada banyak nih. Ada Undang-Undang Desa, Undang-Undang 45, dan lain-lain ya. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan ini semua dengan order filenya. Ya, oke, next. Kita lanjut pembahasan ya. Next saja ke nomor 51. Nah, seorang nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat berbicara ketika baru lahir yaitu titik-titik. A. Nabi Adam, B. Nabi Nuh, C. Nabi Isa, D. Nabi Sulaiman, E. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi seorang nabi yang diberikan keistimewaan yaitu yang dapat berbicara ketika baru lahir adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi teman-teman bisa diingat-ingat. 52. Para rasul selalu benar, baik dalam kata-kata mereka maupun dalam perbuatan mereka. Ini membuktikan bahwa rasul memiliki sifat titik-titik. A. Terpercaya, B. Sidik, C. Tablik, D. Fatonah, E. Hitman. Jawabannya adalah yang B, sidik ya. Jadi para rasul selalu benar ya, baik kata-kata mereka maupun perbuatan mereka itu memiliki sifat sidik yang B ya. Next, nomor 53. Seorang rasul yang kaya, bahkan seorang raja, taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah A. Adam alaihi salam, B. Ibrahim alaihi salam, C. Sulaiman alaihi salam, D. Musa alaihi salam, E. Yusuf alaihi salam. Jawaban yang betul adalah yang C ya, Nabi Musa alaihi salam. Ya, ini nabi yang kaya ya dan seorang raja, itu Nabi Sulaiman. Nah, teman-teman bisa ingat-ingat ya. 54 nih. Lafal bacaan di samping disebut dengan bacaan. Nah, ini bacanya adalah subhanallah ya. Bacaan apa itu? Nah, A. Tahmid, B. Takbir, C. Tahsin, D. Tasbih, E. Tahlil. Jawabannya adalah yang D ya. Ini berarti namanya itu tasbih ya. Subhanallah itu namanya bacaan tasbih ya. Teman-teman nanti bisa ingat-ingat. 55. Nah, ini.
Lafal di samping disebut dengan bacaan A. Tahmid, B. Tasbih, C. Takbir, D. Tahsin, E. Tahlil. Bacanya Alhamdulillah ya. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang A ya. Ini lafal tahmid namanya ini ya. Buat yang belum tahu ini namanya lafal tahmid. Jawabannya yang A ya. Alhamdulillah itu tahmid. Next 56. Lafal di samping disebut dengan bacaan nih, Allahu Akbar. Nah, ini udah sering dengar ya sehari-hari ya. Tiap hari pasti membaca ini. A. Tahmid, B. Tahlil, C. Tahsin, D. Tasbih, E. Takbir. Nah, pasti ini gampang banget nih. Jawabannya berarti yang E ya, takbir. Kalau sholat kan selalu baca ini ya, Allahu Akbar gitu. Ini diingat-ingat teman-teman. Kemudian 57. Lafal bacaan di samping sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan tersebut disebut dengan A. Bacaan tahsin, B. Bacaan tasbih, C. Bacaan tahmid, D. Bacaan tahlil, E. Bacaan takbir. Nah, tadi untuk yang takbir udah ya, tahmid juga udah, tasbih juga tadi udah ya. Berarti ini antara tahsin dan juga tahlil. Nah, berarti yang mana nih? Jawaban yang betul adalah yang D ya. Ini namanya bacaan tahlil. La ilaha illallah. Nah, gitu ya. Ini namanya bacaan tahlil yang D. Next. Nomor 58. Astaghfirullah. Nah, ini bacaannya ya. Setelah selesai sholat, biasanya kita membaca kalimat di samping. Nah, lafal bacaan di samping disebut dengan bacaan A. Tahsin, B. Takbir, C. Tahlil, D. Tasbih, E. Istighfar. Nah, ini berarti jawabannya sudah jelas ya. Antara A dan E, berarti apa? Jawabannya adalah yang E ya, istighfar. Nah, next 59. Wukuf di Arafah dilakukan pada tanggal titik-titik. A. 11 Zulhijjah, B. 12 Zulhijjah, C. 6 Zulhijjah, D. 7 Zulhijjah, E. 9 Zulhijjah. Nah, jawabannya adalah yang E ya, tanggal 9. Ya, ini teman-teman bisa diingat-ingat ya. Ini tanggalnya tanggal 9 Zulhijjah. Nomor 60. Tahun kesedihan atau tahun duka disebut juga dengan A. Amul Husni, B. Asabihunal Awalun, C. Isra Mi'raj, D. Khulafaur Rasyidin, E. Asbabul Nuzul. Nah, ini tahun kesedihan atau tahun duka disebut juga, jawabannya adalah yang A ya, Amul Husni. Nah, itu. Next ya, oke, buat teman-teman yang mau order filenya ya, silakan bisa WA kita, bisa dicatat ya, atau disimpan. Disimpan dulu nggak apa-apa, kalau misalnya nanti teman-teman mau ujian baru mau tanya-tanya juga boleh ya. Nah, untuk private ujian komputer juga bisa kita untuk private-nya melalui via Zoom ya, Zoom meeting. Nah, mau konsultasi aja juga bisa. Nah, mau video call juga bisa gitu. Oke, silakan ya, bisa dicatat teman-teman. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Intinya jangan lupa juga buat like video ini, jangan lupa juga buat komen kalau kalian masih ada pertanyaan. Kemudian di subscribe biar nggak ketinggalan materi selanjutnya. Dan saya doakan buat teman-teman yang mau ujian nanti dipermudah ya, mengerjakan soalnya dan diberikan kepahaman dalam belajar. Oke, seperti itu. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.